Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar petani walet semuanya? Nah, baiklah, semoga dalam kesempatan kali ini kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah. Amin ya rabbil alamin. Baiklah, kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi masalah gedung walet yang sudah sekian lama pun lebih dari 1 atau 2 tahun dengan populasi yang hanya itu saja ya. Dalam arti kata gedung menjadi stagnan ya. Ini ada penyebabnya ya. Di saat gedung berusia 1 atau 2 tahun hanya mendapatkan populasi yang tidak bertambah, umpama usia 1,5 tahun mendapatkan populasi anggaran 80 ekor atau dengan sarang 40 biji ya. Ini contoh saja ya. Setelah 6 bulan kemudian di usia 2 tahun tidak ada pertumbuhan sama sekali ya. Hanya mendapatkan 80 ekor dengan sarang kurang lebih jumlahnya 40 biji sarang saja ya. Perlu kita ketahui ya, apabila dalam usia 2 tahun dari 1,5 tahun tidak ada pertambahan ke 6 bulan berikutnya, berarti sudah dipastikan gedung kita mengalami stagnan ya. Adapun gedung stagnan ini selain tadi yang saya sebutkan tadi ya, itu boleh kita selidiki ya di dalam gedung tersebut, umpamanya dengan melihat sarang atau dengan melihat titik kotoran. Apabila kotoran tersebut tidak ada kelihatan kotoran-kotoran anakan seperti warna putih-putih di lantai ya, yang kita lihat hanya kotoran indukan saja ya, berarti gedung itu boleh kita pastikan anakannya tidak kembali. Itulah yang menyebabkan gedung kita menjadi stagnan ya, karena anakan tidak kembali dengan ditandai dengan kotoran tadi. Apabila titik kotoran dan titik kotoran hitam atau putih menyampur dalam satu tumpukan, itu dipastikan anaknya kembali. Itu berkemungkinan gedung tersebut ada penambahan populasi untuk bulan-bulan berikutnya. Tapi apabila titik kotoran hitam tersebut tidak ada titik kotoran putihnya, dipastikan anakannya tidak kembali ya. Hal ini perlu kita benahi ya, karena disinilah tingkat kegalauan yang kedua ya. Pertama, kegalauan pertama adalah waktu pertama kita tidak ada penambahan. Yang kedua, pada saat gedung usianya sudah lebih dari tahunan tidak menambah populasinya, itulah tingkat kegalauan kedua. Ini perlu kita telusuri ya, kesalahan-kesalahan dari gedung tersebut. Bisa saja, ini berkemungkinan ya, berkemungkinan gedung kita mungkin menjadi stagnan akibat daripada bisa saja suhunya mungkin tidak stabil ya. Seperti mana yang kita ketahui, dalam gedung walet itu ya, kestabilan suhu itu sangat sekali dibutuhkan ya. Adapun para ahli mengatakan, ahli walet ya, mengatakan suhu yang pas untuk suatu RBW adalah berkisar antara 26 sampai 29 ya. Maksimal toleransinya batas 30 lah ya. Dan juga kelembabannya ya, diiringi oleh kelembaban. Kelembaban ini juga sangat dibutuhkan di dalam suatu RBW ya, yaitu berkisar antara 80 sampai 90. Batas toleransi 95% ya. Itu harus kita ciptakan dalam gedung kita, karena hal tersebut adalah menyangkut faktor intern daripada RBW kita ya. Dan juga ya, selain daripada yang saya sebutkan tadi, juga perlu kita cermati lagi ya, mungkin tata ruang di dalam gedung tersebut bisa jadi
karena kita tidak ada memakai tata ruang yang pas ya, yang tepat, sehingga pola untuk mengunci anakan tersebut tidak tercipta dalam gedung kita ya. Nah, itu perlu kita sikapi lagi ya, masalah tata ruang dalam gedung kita. Jadi ciptakanlah tata ruang yang benar dalam gedung kita, yaitu antara terang di ruang open room ya, terus remang-remang dan gelap. Jadi jangan semerta-merta kita hanya mengutamakan dalam lingkungan gedung kita itu gelap gulita semua, jangan ya. Kita harus menciptakan tiga kategori ya. Pertama di open roomnya terang, remang-remang di bagian lar depan ya, dan di belakang gelap ya. Itu harus kita ciptakan dalam RBW kita. Karena pada umumnya gedung burung-burung anakan itu tidak suka dengan suasana yang langsung gelap ya, sehingga keberanian burung untuk menjelajah ke dalam gedung kita, apalagi burung anakan ya, tidak berani untuk menjelajah gedung yang terlalu gelap gulita ya. Maka kita ciptakanlah suasana yang tiga tadi. Satu lagi ya, di dalam budaya walet ini ya, apalagi gedung kita sudah mencapai stagnan tersebut ya, itu dibutuhkan juga mungkin agrep suara ya, suara. Bisa saja walet tersebut ya mungkin merasa jenuh dengan suara yang yang sudah lama kita pakai tersebut ya, sehingga burung-burung lain atau burung-burung baru tidak tertarik untuk mendatangi gedung kita. Berkemungkinan ini saya rasa suara juga ikut berpengaruh dalam andil untuk perkembangan gedung kita. Jadi tidak masalah kita mengganti suara ya, tapi dengan catatan jangan durasi terlalu pendek. Umpamanya 1 minggu kita pakai, kita ganti lagi, atau 2 minggu dipakai, kita ganti lagi. Kita boleh merolling suara ya, merolling suara dalam arti kata boleh kita ganti per 3 bulan atau per 6 bulan atau per 1 tahun sekali. Jadi jangan kita gonta-ganti dengan durasi yang cukup pendek. Jadi rolling suara itu juga sangat dibutuhkan ya, kalau kita tahu trik dan tekniknya. Itu juga dibutuhkan merolling daripada suara ini. Dengan catatan kita jangan terlalu durasi terlalu pendek. Usahakan minimal 3 bulan ya, karena proses adaptasi BW ini adalah 3 bulan. Jadi kita usahakan dalam 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Jadi itu saja ya pendapat saya dalam menangani gedung stand ini. Pokoknya saya katakan kepada petani walet sekalian, kita jangan berputus asa dalam mengelola gedung kita. Usahakan kita menganalisa dan menyelidiki gedung kita, kenapa gedung ini jadi begini. Jadi kita harus ada usaha dan upaya untuk memaksimalkan gedung kita. Jangan kita hanya menunggu sementara perkembangan dalam gedung kita tersebut tidak ada pertumbuhan yang signifikan ya. Jadi kita harus berusaha, jangan patah semangat. Sebab dalam hal kita mempunyai gedung walet ini, hanya kita yang lebih tahu mungkin dalam perkembangan gedung kita. Kalau pun kita menyuruh orang atau konsultan segala macam, itu pun membutuhkan biaya, dan juga kadang-kadang dalam perkembangan gedung kita sendiri kita lebih paham daripada orang lain. Untuk itu pelajarilah gedung kita tersebut, jangan sampai kita membiarkan gedung kita tersebut, karena kita sudah menggelontorkan banyak biaya ya, banyak kerugian kita nanti kalau seandainya kita biarkan gedung kita begitu saja ya. Hanya itu saja sedikit dari saya ya. Ini hanya pendapat pribadi saya. Bagi teman-teman semua yang sependapat, silakan dipakai. Tapi kalau tidak sependapat, tidak jadi masalah ya. Hanya itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.